Selamat datang di channel Sekolah Minggu GKI Cinere. Pagi teman-teman. Selamat pagi Kak Monika. Ayo kita ajak teman-teman beribadah yuk. Oke. Selamat beribadah teman-teman. Dah. Wah, terima kasih Renata, terima kasih Keiko, dan terima kasih adik-adik semua. Kamu ini kangen sekali. Rasanya kita sudah lama tidak bertemu ya. Kita mau bersama-sama beribadah. Oh ya, masih ada juga nih, kamu nih dengar ada yang mau menyapa juga. Coba kita lihat yuk. Halo teman-teman. Selamat pagi. Selamat beribadah. Ya, Bengit dan adiknya Mike, apa kabar? Wah, senang sekali. Walaupun kita belum bisa berjumpa, bertatap muka secara langsung, kita bersyukur kita dapat bertatap muka secara online adik-adik. Senang kan? Ya, kita bersyukur dan kita mau bersuka cita. Mari kita bersama-sama memulai dan mengatakan hati senang. Lagunya seperti ini. Hati senang, hati senang, ye ye. Adik-adik ingat? Ya, ayo kita semuanya berdiri. Ya, kita akan dipandu oleh, sebentar kamu dipanggil ya. Halo Gladys, hai Gloria. Wah, mereka sudah siap nih akan memandu kita untuk menyanyikan lagu Hati Senang. Adik-adik siap berdiri dan nanti mereka akan memandu dengan menggunakan gaya. Siap ya? Ayo, Gladys dan Gloria. Hati senang, hati senang, hati senang di dalam Tuhan, bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Hati senang, ye, hati senang, ya, hati senang, haleluya, di dalam Tuhan, bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Selamat pagi teman-teman. Sekarang kita akan berdoa. Ayo tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Berkati kakak-kakak sekolah minggu kami. Berkati juga teman kami yang ada di rumah selalu sehat. Dan kita mau beribadah dan juga kita mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Kak Grace yakin adik-adik semua sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Nah, ayo kita buka Alkitabnya dari Daniel 1 ayat 1 sampai 21. Ya, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Daniel di Istana Babel. Ayo kita sama-sama membaca dari Daniel 1 ayat 1 sampai 21. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda,
datanglah Nebukadnezar, Raja Babel, ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsazar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau Tuanku Raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja." Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria, "Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu, bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian, perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu." Didengarkannyalah permintaan mereka itu. Lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik, dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat, sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja, bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya.
Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Koresh. Adik-adik, Daniel bisa berada di Istana Babel karena pada saat itu Yehuda sedang dikuasai oleh Raja Negeri Babel. Ayo, siapa yang ingat nama Raja Babel? Ya, betul. Namanya adalah Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar memerintahkan kepada pemimpin pegawai istana untuk mencari anak-anak muda dari keturunan bangsawan dan keturunan raja yang badannya sehat dan yang pintar. Di antara anak-anak muda tersebut terdapatlah Daniel dan 3 orang temannya. Siapa yang masih ingat nama teman-teman Daniel? Ya, betul. Namanya Hananya, Misael, dan Asarya. Nah, adik-adik, raja memerintahkan kepada pemimpin pegawai istana untuk memberikan makanan raja kepada anak-anak muda yang dipilih ini. Tetapi adik-adik, Daniel menetapkan hati tidak mau memakan makanan istana. Lalu Daniel meminta diberi makanan sayur-sayuran saja. Nah, mereka mengadakan percobaan terlebih dahulu. Selama 10 hari mereka dicoba diberikan makan sayur-sayuran saja. Ternyata badan Daniel, Hanaya, Misael, dan Asarya lebih sehat dan lebih kuat dibanding dengan teman-teman mereka yang memakan makanan istana. Nah, adik-adik, setelah 3 tahun mereka belajar bahasa dan tulisan Kasdim, tiba waktunya mereka menghadap Raja Nebukadnezar. Mereka bercakap-cakap dengan raja, dan raja bisa menilai bahwa Daniel, Hananya, Misael, dan Asarya lebih pintar dibandingkan dengan anak-anak muda yang lainnya. Maka raja mengangkat Daniel dan 3 orang temannya tersebut untuk menjadi pegawai raja. Wah, senangnya ya adik-adik ya. Setiap raja memerlukan nasihat, pengetahuan, atau kebijaksanaan, raja menanyakannya kepada Daniel, Hananya, Misael, dan Asarya. Dan raja beranggapan bahwa mereka 10 kali lebih pintar dari semua ahli-ahli di negeri tersebut. Nah, dari cerita Daniel hari ini kita sama-sama belajar. Sama seperti Daniel, Tuhan juga memberikan kita kecerdasan yang berbeda-beda. Ada yang cerdas di dalam bidang matematika, atau ada yang cerdas di bidang bahasa, gampang untuk mempelajari berbagai macam bahasa. Ada juga yang cerdas di bidang seni, pandai menyanyi, pandai bermain musik, pandai bermain biola, atau pandai bermain drama. Ada juga yang jago di bidang olahraga, di bidang sepak bola, pandai berenang,
dan masih banyak lagi kepandaian yang diberikan Tuhan kepada adik-adik masing-masing. Tuhan mau agar adik-adik mengembangkan kepandaian adik-adik dengan rajin belajar dan rajin berlatih, sehingga adik-adik melalui kepandaian adik-adik, melalui kecerdasan adik-adik, adik-adik bisa menolong orang lain, bisa menolong mama papa dan orang-orang di sekitar adik-adik, bahkan bisa menjadi berkat bagi bangsa dan negara, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Ayo adik-adik, siapa yang mau seperti Daniel? Wah, semuanya mau ya seperti Daniel. Daniel yang pintar dan Daniel yang taat kepada Tuhan. Daniel yang menjadi berkat bagi banyak orang dan yang memuliakan nama Tuhan. Nah, bagaimana ya caranya? Caranya dengan rajin belajar dan selalu taat kepada Tuhan. Jangan lupa rajin berdoa. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepadamu karena hari ini kami bisa belajar dari Daniel. Tuhan Yesus, kami juga berterima kasih karena Tuhan telah memberikan kepandaian kepada kami semua. Tuhan Yesus, kami juga mau seperti Daniel. Kiranya Tuhan menolong kami agar kami selalu taat kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami agar kami boleh selalu semangat belajar dan kami bisa menggunakan kepandaian kami untuk menolong orang lain sehingga nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayat hafalan hari ini terambil dari Amsal 2 ayat yang ke-6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Amsal 2 ayat 6. Shalom adik-adik, kalau tadi kita telah mendengarkan cerita tentang tokoh Daniel, sekarang kita akan membuat aktivitas. Mau tahu seperti apa aktivitasnya? Nah, aktivitasnya seperti ini adik-adik. Kita akan membuat 4 tokoh yang ada di dalam cerita tadi. Nah, lalu kita akan membuat salib di atas tokoh ini. Bagaimana cara membuatnya? Yuk kita buat. Bahan yang digunakan adalah kertas HVS atau folio, atau pembatas buku, atau buku gambar, atau karton. Yang kedua, pensil atau pulpen. Yang ketiga, penggaris. Keempat, gunting. Kelima, kertas origami, warnanya yang adik-adik suka ya. Keenam, ada uang koin. Ketujuh, lem. Dan yang terakhir, ke-8, benang. Cara membuatnya, kita ambil kertas folio atau kertas apapun yang ada di rumah adik-adik, lalu kita lipat 2 seperti ini.
Lalu kita lipat lagi keluar seperti ini. Setelah itu kita lipat lagi keluar seperti ini. Lalu kita gambar orang. Kita buat pola seperti ini. Lalu kita garis seperti ini. Lalu jadi seperti ini. Setelah jadi seperti ini, kita gunting pola ini sesuai gambar yang ada ya adik-adik. Lalu jadi seperti ini adik-adik. Setelah itu kita membuat salib di kertas folio atau buku gambar atau karton seperti ini. Kalau sudah jadi seperti ini, kita gunting bagian polanya, lalu jadi seperti ini adik-adik. Setelah jadi seperti ini, kita tempel orang-orangan di salib. Nah, seperti ini adik-adik. Setelah itu, kita tempelkan origami yang telah kita buat lingkaran seperti ini. Lalu, kita tempelkan lem di bagian origami. Kita tempel di bagian kepala. Seperti ini adik-adik. Nah, kalau sudah semua ditempel, kita akan melubangkan bagian atas salib seperti ini memakai pulpen atau pensil. Nah, setelah jadi seperti ini, kita masukkan benang seperti ini adik-adik. Kita ikat bagian atas dan akan jadi seperti ini adik-adik. Di bagian atas adik-adik bisa menuliskan nama dan kelas adik-adik. Lalu di bagian dalam adik-adik bisa menulis ayat hafalan. Dan di bagian badan seperti ini adik-adik bisa menuliskan nama tokoh dari bagian cerita pada pagi hari ini. Nah, ini hasil aktivitasnya. Adik-adik bisa hias sesuai dengan kreasi adik-adik ya. Makna aktivitas pada pagi ini adalah taat dan setia kepada Tuhan. Selamat mengerjakan adik-adik. Jangan lupa aktivitas adik-adik dikirim ke WA grup kelas masing-masing. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Dadah. Semuanya kita bersatu dalam doa syafaat. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah mengumpulkan kami di hari Minggu yang cerah. Berkati kakak-kakak sekolah minggu dan orang tua juga adik-adik sekolah minggu. Tuhan Yesus, kami berdoa supaya corona ini cepat berlalu. Kami juga memanjatkan doa untuk pemimpin bangsa kami agar negara ini bisa aman dan damai. Kami berdoa agar pendeta dan gereja GKI Cenere bisa dapat kami berkumpul kembali dalam keadaan normal. Beri kami kesehatan, juga hikmat, kebijaksanaan, serta kecerdasan seperti ayat yang terdapat dalam Daniel pada hari ini. Tuhan, semua doa yang telah kami panjatkan, kami naikkan dalam ucapan syukur hanya kepadamu saja. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu semuanya. Adik-adik seperti Daniel yang setia dan taat kepada Tuhan. Tuhan menganugerahkan kepandaian berlipat-lipat dan dia persembahkan untuk kemuliaan Tuhan.
Dan kita juga mau ya adik-adik ya seperti Daniel, mau mempersembahkan apa yang ada pada diri kita untuk memuliakan nama Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, kita mau katakan, Tuhan tanganku, kakiku, aku mau bekerja buat Tuhan. Yuk kita nyanyi sama-sama. Ibadah telah selesai, kita akan menutupnya dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang penuh dengan belas kasih, kami bersyukur Tuhan, kalau kami masih dapat mengikuti ibadah online pada hari ini. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami seperti Daniel yang selalu setia kepada Tuhan. Kami juga mau setia dan mempersembahkan hidup kami bagi Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup, kami berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Jangan lupa ya, menggunakan masker dan sering mencuci tangan. Lalu kemudian kita jaga jarak supaya kita tetap sehat adik-adik di masa pandemi ini. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Yesus
Sampai jumpa, Tuhan Yesus berkati.